Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2043 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 dan ayat 24. Mazmur pasal 55 ayat 23 dan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kupas ayat firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Perhatikan ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti kamus serahkanlah berasal dari kata serah, artinya mempercayakan diri, mempercayakan nasib, atau pasrah kepada Tuhan. Itu artinya serahkanlah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Saudara, kita semua pasti punya banyak persoalan, pergumulan, ada ketakutan bagaimana besok nanti kita makan, bayar hutang, dan keperluan kebutuhan untuk anak-anak kita. Mungkin kita ada satu ketakutan dalam pikiran kita yang menghantui kita. Bagaimana nanti kalau seandainya kita mati duluan, bagaimana nasib keluarga kita, istri atau suami atau anak-anak kita, atau pelayanan bisnis dan lain sebagainya, apakah tetap jalan atau bagaimana. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa itu arti kata khawatir? Khawatir itu kan satu ketakutan padahal belum terjadi. Saudara sudah takut besok bagaimana, apa yang akan terjadi. Itu satu kekhawatiran. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara tidak akan khawatir akan hari esok. Amin. Saudara tidak akan khawatir walaupun mungkin di usia senja saudara belum punya kekasih hati, belum menikah, belum punya anak, saudara belum punya usaha. Saudara jangan khawatir, sebab Tuhan menjamin kehidupan kita. Bukan hanya di dunia ini, tetapi jauh ke depan, yaitu hidup yang kekal. Tuhan sudah urus saudara, Tuhan sudah atur semuanya. Terlebih lagi hari-hari kita, hari ini, hari esok, 2-3 hari, beberapa tahun ke depan, Tuhan sudah atur semua. Amin. Makanya saudara jangan khawatir. Nanti bagaimana, dananya dari mana, bagaimana mungkin kita bisa membeli sementara semua serba mahal dan lain sebagainya. Saudara, itu kan ketakutan, kekhawatiran kita. Kalau kita memikirkan tentang kekuatan kita, keuangan kita, apa yang ada pada kita, saudara memang sepertinya tidak bisa. Sehingga saudara mulai ketakutan, mulai khawatir bagaimana nanti di tengah jalan kalau terhenti proyek kita bagaimana. Nah, saudara sudah khawatir duluan.
Percayalah, kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan akan lakukan. Dari kata orang itu mustahil, itu akan dibuat Tuhan menjadi mungkin. Itu akan terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir tentang hari esok. Karena orang percaya hidup karena iman. Saudara, kalau kita belajar tentang iman, itu kan sesuatu yang belum kita mencapainya, belum kita raih, belum nyata. Tetapi sudah kita lihat, diperlihatkan Tuhan. Padahal realitanya belum Tuhan berikan. Tetapi kita sudah melihat jauh ke depan. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Sehingga hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, dalam kehidupan orang percaya, tidak ada kamus khawatir dalam dirinya. Orang percaya pasti akan melihat mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Makanya saudara jangan khawatir tentang anakmu nanti seperti apa. Kalau saudara hidup benar, Daud berkata, dari dulu sampai sekarang, sampai aku tua, aku gak pernah lihat anak cucu orang benar meminta-minta. Amin. Artinya apa, saudara? Orang benar, anak cucunya itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara jangan khawatir. Sebab Tuhan sudah menjamin kehidupan orang-orang percaya. Hidup mereka diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara sudah mulai takut, sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi besok. Aduh, saya nggak tahu ini Pak Pendeta. Saya mikirkan orang banyak. Mungkin saudara punya perusahaan, saudara punya keluarga besar yang dalam kehidupan keluarga besar saudara menjadi tulang punggung. Sehingga saudara memang betul-betul bergumul dengan kehidupan saudara. Saudara, di saat saudara ada di titik seperti itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Baik itu ketakutan saudara, baik itu bisnis saudara, usaha pelayanan saudara, rumah tangga saudara, serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang urus. Selama kita masih khawatir, itu menandakan kita masih mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita. Saudara, di saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Amin. Makanya saudara jangan khawatir. Serahkan semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Kalau saudara khawatir, lama-lama saudara apa? Sakit saudara. Saudara rugi sendiri karena kecemasan saudara, akhirnya saudara stres. Sakit saudara. Serahkan sama Tuhan semua persoalan pergumulan saudara. Biar Tuhan yang urus. Sehingga kita enjoy, menikmati hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Orang yang menyerahkan hidupnya, kekhawatirannya, persoalan pergumulannya kepada Tuhan. Yang pertama, dia mempercayakan dirinya, hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Jadi dia sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara khawatir, saudara frustasi karena kekhawatiran saudara, itu menandakan saudara nggak percaya, saudara nggak menyerahkan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Serahkanlah semua kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Sama seperti Daud, penulis Mazmur yang kita baca ini. Dia ada dalam tekanan. Dia beberapa kali dikepung, hampir mati. Tapi karena dia menyerahkan semua kehidupannya kepada Tuhan, Tuhan jaga dia. Tuhan lindungi dia. Tuhan pelihara dia. Dan Tuhan memberkati Daud. Karena apa saudara? Dia mempercayakan hidupnya secara utuh kepada Tuhan. Amin.
Jadi dia percaya walaupun musuh mengepung dia nggak takut. Sebab dia percaya Tuhan menjamin kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Saya percaya seseorang yang mempercayakan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan tidak hidup dalam kekhawatiran. Dia menikmati hidup. Betul ada banyak persoalan pergumulan, tetapi dia ada sukacita. Sebab dia telah menyerahkan semua ketakutan, kecemasan, kekhawatirannya kepada Tuhan. Tuhan yang urus masalah persoalan pergumulannya. Sehingga kita betul-betul menikmati kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar. Kita tidak perlu takut pada ancaman bahaya yang musuh-musuh kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan kita orang benar goyah. Tidak selamanya Tuhan membiarkan kita. Memang betul Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya kita kuat pegang Tuhan. Amin. Saudara, sama seperti pohon. Kadang dia diterpa dari utara angin yang kencang, pohon ini arah ke selatan. Begitu juga sebaliknya, saudara. Tujuannya apa, saudara? Untuk menguatkan akar-akarnya. Di saat pohon ini sepertinya dia oleng, saudara, sebenarnya di saat dia oleng itu, akar-akarnya itu semakin kuat menancap ke bawah. Tuhan izinkan kita mengalami kegoncangan-kegoncangan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Karena melalui kegoncangan-kegoncangan dalam kehidupan kita, kita cari Tuhan, kita beribadah sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Kalau saudara sudah percayakan semuanya kepada Tuhan, sudah menyerahkan segala ketakutan, kekhawatiranmu kepada Tuhan, Tuhan janji Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Kalau Tuhan menyertai kita, artinya apa, saudara? Kita akan keluar menjadi pemenang. Betul banyak persoalan pergumulan menghantam kita, mungkin kita babak belur. Tapi pada endingnya kitalah yang keluar menjadi pemenang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Daud? Daud hanya orang biasa. Dia anak yang tidak diperhitungkan oleh orang tuanya. Tapi saudara lihat, ketika dia berhadapan dengan Goliat, tidak ada satupun rasa takut di dalam diri Daud. Karena apa? Daud percaya Tuhan Allah Israel menyertai dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud yang kecil melawan raksasa Filistin, pahlawan perang Filistin. Yang menang anak kecil itu. Kenapa? Karena anak kecil itu, Daud, percaya bahwa Tuhan Allah Israel menyertai Daud. Sehingga saudara lihat, Daud keluar menjadi pemenang melawan Goliat yang adalah pahlawan perang Filistin. Daud keluar menjadi pemenang. Kenapa? Karena Daud percaya Tuhan Allah Israel menyertai dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus ada di dalam hati kita. Kita harus meyakini itu dengan iman kita. Bahwa Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu, Allah yang Maha Kuasa itu di dalam Kristus Yesus Tuhan ada bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel. Dia menyertai kita dimanapun kita berada. Mungkin sudah merasa saudara sendirian. Pak Pendeta, saya bekerja, hanya saya menjadi orang Kristen di sana. Di tempat saya tinggal hanya saya orang Kristen. Saudara tidak sendiri. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Allah yang Maha Kuasa bersama-sama dengan kita, orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara, kita tidak perlu takut pada ancaman bahaya dari musuh-musuh kita. Sebab apa? Tuhan
menyertai saudara dan saya. Saudara, di saat kita menyerahkan semua persoalan pergumulan kita kepada Tuhan, kita akan melihat diri kita sama seperti Daud. Kita akan keluar menjadi pemenang, melawan raksasa-raksasa, melawan orang-orang hebat, orang-orang kuat yang hendak mencelakai kita, mau menyerang kita. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menyerahkan semua ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan, yang pada akhirnya keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar, saudara, orang yang menyerahkan hidupnya, kekhawatiran, ketakutannya kepada Tuhan, yang ketiga, itu menandakan orang itu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, kalau saudara masih khawatir, itu menandakan saudara mengandalkan dirimu sendiri. Saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Sehingga ketika saudara berhadapan dengan persoalan yang begitu besar, saudara ada ketakutan. Mulai ada rasa khawatir dalam dirimu. Karena saudara melihat, waduh, masalah ini begitu besar. Saudara tidak sadar bahwa Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan terlebih besar daripada masalahmu, sebab Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, mau dia musuh saudara, orang hebat, orang besar, orang kaya yang mungkin selama ini saudara tidak pernah kalah, tapi ketika dia berhadapan dengan saudara, orang percaya, orang benar, saudara akan melihat saudara yang mungkin orang kecil akan dibuat menang melawan orang-orang kuat, orang-orang hebat yang hendak mencelakakan saudara. Saudara, andalkan Tuhan. Saudara, perjalanan bangsa Israel pernah ternoda ketika mereka hendak menyerang Ai. Saudara, mereka baru saja melakukan hal yang luar biasa, di mana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua berhasil menundukkan benteng Yeriko yang hebat, yang kuat pada saat itu. Runtuh, dan mereka berhasil mengalahkan orang-orang Yeriko pada saat itu. Dan masih dalam perayaan sukacita karena mereka berhasil mengalahkan Yeriko yang adalah gambaran bangsa yang kuat pada saat itu. Mereka menyerang Ai tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara, Israel merasa hebat, kuat, sehingga mereka melihat negeri Ai ini kecil. Makanya mereka langsung meninvasi Ai. Dan apa yang terjadi? Mereka dipermalukan Tuhan. Tentara Israel kocar-kacir lari menyelamatkan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak mau meminta petunjuk Tuhan. Biasanya mereka bertanya dulu apakah kami harus maju atau tidak. Tetapi ini tidak, saudara. Karena mereka melihat, wah, tentara Ai ini kecil, sementara tentara kita hebat, kuat. Saudara, akhirnya apa? Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Dan apa yang terjadi? Mereka kalah telak. Orang-orang yang mengandalkan diri mereka sendiri akan kalah telak. Saudara, jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa kuat sehingga saudara tidak minta petunjuk Tuhan. Saudara akan celaka. Andalkan Tuhan. Saudara harus mendengarkan firman Tuhan, baru saudara bertindak. Di saat saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara melakukan firman Tuhan, itu tandanya saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mengandalkan Tuhan, pasti saudara menang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah semua ketakutan saudara, kekhawatiran saudara kepada Tuhan, sehingga saudara dapat menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat, hal-hal yang tidak mungkin Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, percayakan hidup saudara, diri saudara seutuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah percaya.
Percayakan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranmu, ketakutanmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak akan hidup saudara dan saya. Dan yang kedua kita belajar saudara, jangan takut pada ancaman bahaya dari musuh-musuh saudara. Sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menyertai saudara dan saya. Makanya saudara jangan takut. Orang-orang yang takut itu menjadi pesimis. Tapi kalau mereka orang benar, orang percaya, yang percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, walaupun mereka mungkin hanya kalangan kecil, ya mungkin untuk bertempur mereka mungkin kalah banyak, kalah telak dalam hitungan manusia. Tapi kalau mereka percaya bahwa Tuhan menyertai mereka, mereka yang kalangan kecil, mereka yang mungkin tidak diperhitungkan, itu justru akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam hidup mereka. Karena mereka tahu Tuhan menyertai mereka. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, orang yang sudah menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.